Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Dengan pemikiran di benak Chen Ping, beberapa klon langsung masuk ke dalam formasi. Segera setelah itu, pedang pembunuh naga diayunkan, dan sinar pedang melonjak ke langit, dan kemudian memblokir gelombang monster yang berkerumun. Benar saja, seperti yang dipikirkan Chen Ping, klon tidak dapat dibatasi dalam formasi ini. Ouyang Zhenhua dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat beberapa Chen Ping tiba-tiba muncul, masing-masing memancarkan aura yang menakutkan. Namun, mereka tidak punya waktu untuk terkejut saat ini, jadi mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri dengan putus asa. Dengan pengawasan Chen Ping, semua biksu yang tersisa berlari keluar dari formasi tanpa bahaya apapun. Ketika kekuatan spiritual kembali, semua orang terengah-engah. Beberapa klon Chen Ping juga dikalahkan oleh gelombang monster saat ini. Chen Ping tidak menggunakan seluruh kekuatannya, dia ingin mempertahankan kekuatannya dan menggunakannya dalam formasi ini. Saya melihat Chen Ping mengangkat tangannya, dan formasi melonjak satu demi satu. Formasi tersebut mengandung niat membunuh, seolah-olah mereka akan mencekik semua yang masuk. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga, dan tubuhnya ditutupi dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Naga emas itu meraung dan mengepung Chen Ping. Langit dan bumi terhubung langsung, dan dinding api muncul dari tanah, menghalangi jalan majunya gelombang binatang buas. Binglu dan yang lainnya juga memegang pedang es, dan aura mereka terkondensasi menjadi satu. Saya khawatir ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Gelombang monster semakin dekat, dan bau darah pada monster-monster itu bisa tercium dengan jelas. Monster-monster ini meraung dan sepertinya tidak memiliki rasa takut. Ini seperti menjadi gila. Seperti kata pepatah, manusia mati demi kekayaan dan burung mati demi makanan. Monster-monster ini rela mempertaruhkan nyawanya demi batu ekstrim. Setelah pulih, banyak biksu melarikan diri tanpa menoleh ke belakang, tanpa menunjukkan rasa terima kasih sedikit pun kepada Chen Ping. Namun beberapa biksu juga mengeluarkan senjatanya, seolah ingin menahan serangan gelombang binatang ini bersama-sama. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Seorang junior dari keluarga Ouyang bertanya, agak bingung. Menghadapi ribuan monster, mereka semua ketakutan dan ingin melarikan diri secepat mungkin. Tapi Ouyang Zhenhua tidak bergerak, dan mereka juga tidak berani bergerak. Ouyang Zhenhua melihat ke arah Chen Ping, lalu ke lingkungan sekitar, dan berkata dengan dingin, bersiaplah untuk bertarung. Jika kita tidak menghadapi monster-monster ini, kita tidak akan bisa melarikan diri dari mereka bahkan jika kita melarikan diri ke pegunungan. Petik 2. Ouyang Zhenhua dan banyak junior dari keluarga Ouyang juga menunjukkan senjata mereka satu demi satu. Tubuh Chen Ping tergantung di udara, cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan semua formasi diaktifkan. Dinding api memblokir monster-monster itu, tapi monster-monster itu menyerang tanpa rasa takut. Binglu dan yang lainnya menembakkan serangkaian bila es, memanen nyawa para monster. Bila es di seluruh langit berjatuhan seperti angin dan salju. Banyak biksu juga terbang satu demi satu, melambaikan berbagai senjata di tangan mereka. Petik 2. Monster skala besar jatuh dalam kelompok, tetapi monster di belakang mereka masih berdampak. Monster-monster ini juga tampaknya menderita pembatasan pada pembentukan, dan mereka tidak dapat melakukan berbagai teknik. Monster seperti gelombang, momentumnya sangat besar, dan segera memecahkan dinding api depan. Membunuh. Asal-usul api di tubuh Chen Ping adalah banyak bintang. Firewall itu sekarang akan hampir menghabiskan asal api Chen Ping. Tapi ada terlalu banyak monster. Pada saat yang sama, teknik monster ini pulih, meludahkan kabut putih satu persatu, dan dingin tanpa batas, membentuk dinding kabut putih, berguling ke arah Chen Ping. Di bawah kabut ini, arai pembunuhan Chen Ping rusak dengan cepat. Melihat ini,
Chen Ping mengguncang pedang naga, dan naga emas meraung, dan nyala api disemprotkan ke dalam mulutnya. Satu monster kepala ditelan oleh nyala api, dan pada saat yang sama, api mengikuti kabut dingin dan berubah menjadi tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya. Suara, saat melambaikan pedang naga, telapak tangan Chen Ping tiba-tiba melambai, Lei Yun berkumpul di langit, membuat ledakan. Telapak tangan besar perlahan terbentuk, dan kilat menjalar melalui telapak tangan, menekan ke bawah dengan kekuatan guntur. Guntur dan kilat menyambar monster-monster itu satu demi satu, seketika membuat mereka menghilang menjadi abu. Melihat telapak guntur Chen Ping, banyak biksu juga terkejut. Sekarang setelah mereka semua memulihkan kekuatan spiritual mereka, mereka dapat mengetahui ranah Chen Ping. Dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, tetapi kekuatan yang dia tunjukkan sangat mengejutkan. Binglu dan yang lainnya juga berjuang untuk membunuh monster tersebut. Tapi mereka juga berada di garis depan, dengan segerombolan monster, dan serangan mereka yang tak kenal takut membuat Binglu dan yang lainnya merasa sangat berat. Tanda seru, anti. Ketika Chen Ping melihat ini, bintang aslinya bersinar, dan dia menggunakan sumber ilusi untuk membuat susunan ilusi tepat di depan Binglu dan yang lainnya. Meskipun susunan sihir tidak mematikan, itu dapat menghentikan laju dan kecepatan serangan monster-monster itu. Benar saja, setelah monster-monster ini menyerbu ke dalam formasi ilusi, mereka semua menjadi lesu, seperti lalat tanpa kepala yang tersesat. Ini juga membuat Binglu dan yang lainnya bernapas lega. Ouyang Zhenhua, bersama semua orang di keluarga Ouyang dan biksu lainnya yang tersisa, berjuang keras untuk melawan gelombang binatang buas. Ouyang Zhenhua, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 9, menari dengan telapak tangannya dan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari antara lengan dan jubahnya. Kemudian bayangan hitam ini berubah menjadi boneka, seperti robot, mengendalikan dan bergegas menuju monster itu. Bahkan jika monster menyerbu masuk, tidak ada yang akan gentar. Sudah ada mayat monster yang tak terhitung jumlahnya di tanah, dan darah mengalir ke sungai, mewarnai salju putih menjadi merah. Bau darah yang menyengat bahkan terlalu menyengat bahkan bagi orang yang terbiasa membunuh. Namun, pil binatang yang berserakan di tanah juga merangsang keserakahan manusia. Beberapa mayat monster mati ini meledak, dan pil binatang itu jatuh ke tanah. Tahukah Anda, setiap monster memiliki ramuan binatang di tubuhnya. Setelah begitu banyak monster mati, itu akan menjadi sumber daya yang sangat besar untuk mengeluarkan ramuan binatang buas ketika saatnya tiba. Banyak orang menolak untuk mundur, dan inilah alasannya. Siapa yang tidak ingin mendapatkan ramuan binatang buas? Tapi monster-monster itu sepertinya tidak terbatas, dan mustahil untuk membunuh mereka semua. Pertarungan semacam ini tidak diragukan lagi memakan energi spiritual yang paling banyak. Beberapa biksu hanya dapat menelan pil sambil bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Arai hantu yang dikerahkan oleh Chen Ping untuk sementara memperlambat monster-monster itu, tetapi segera arai hantu tidak dapat lagi bertahan. Bagaimanapun, kekuatan formasi sementara tidak terlalu tinggi. Saat formasi ilusi ditembus, tekanan pada Binglu dan para suci lainnya meningkat secara dramatis. Monster mulai menyerbu ke arah kami, mengikuti Binglu dan yang lainnya untuk bertarung dari jarak dekat. Beberapa orang suci mulai terluka. Saudari Yingying, apa yang harus kita lakukan? Binglu berkeringat banyak dan menatap Lan Yingying tanpa daya. Lan Yingying juga tampak putus asa saat ini. Bagaimana dia bisa tahu apa yang harus dilakukan? Menghadapi monster-monster yang tak ada habisnya, sepertinya tidak ada cara untuk membunuh mereka semua. Mereka hampir mencapai batasnya. Betapapun bertekadnya mereka, batas fisik mereka telah tercapai. Tanpa berkah kekuatan spiritual, tidak ada gunanya sekeras apapun mereka berusaha. Mundur, semuanya mundur. Chen Ping, yang melayang di udara, telah melihat bahwa Binglu dan yang lainnya telah mencapai batasnya. Jika ini terus berlanjut,
cepat atau lambat mereka akan mati di bawah kuku besi monster itu. Chen Ping masih meremehkan kekuatan monster ini. Bing Lu dan yang lainnya saling memandang, lalu mulai mundur dengan cepat. Tapi monster-monster itu menolak untuk melepaskannya, dan Bing Lu serta yang lainnya hanya bisa bertarung dan mundur pada saat yang sama. Ouyang Zhenhua juga tampak tak berdaya, melambaikan tangannya dan berkata, "Mundur, cepat mundur ke puncak gunung." Ouyang Zhenhua tahu bahwa jika dia bertahan, dia mungkin akan musnah. Ketika biksu lain melihat ini, mereka semua mundur. Adapun pil binatang buas di tanah, mereka hanya bisa kembali untuk mengambilnya ketika mereka punya kesempatan. Tanda seru, kristal naga di dada Chen Ping berkedip-kedip, dan segala jenis kekuatan bekerja keras. Jejak telapak tangan jatuh dari udara dan mengenai monster-monster itu. Chen Ping harus menghentikan monster-monster ini untuk sementara, jika tidak Bing Lu dan yang lainnya tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Bing Lu dan yang lainnya lari dengan putus asa, tidak berani ragu sama sekali. Bagaimana kabarnya? Di puncak gunung, Mo Nai melihat ke arah kaki gunung dan sedikit mengernyit. Karena pada saat ini, dia melihat suara gemuruh terus-menerus di kaki gunung, kekuatan spiritual yang terjalin di seluruh langit, dan berbagai jenis kilatan cahaya. Mengerti, Nona? Ada gelombang binatang buas yang datang dari bawah gunung. Kemudian Chen Ping memimpin orang-orangnya untuk melawan gelombang binatang buas. Mu Yao melangkah maju dan berkata, "Anak ini sebenarnya berani menghadapi gelombang buas secara langsung. Dia benar-benar cuek." Mo Nai tersenyum dingin, lalu memerintahkan, "Jangan khawatirkan dia, mereka mungkin tidak akan datang ke gunung hidup-hidup. Sekarang segera pimpin orang untuk mengumpulkan batu tiang, temukan pintu masuk tambang batu tiang, dan kumpulkan batu tiang sebanyak-banyaknya. Jika kita menunggu gelombang binatang buas ini mengalir ke pegunungan, kita tidak akan punya kesempatan." Mo Nai tahu bahwa monster-monster ini pasti sedang menuju ke batu Ji. Ya, Mu Yao mengangguk dan mulai memimpin orang-orang mengumpulkan batu tiang. Saat ini, Chen Ping masih berjuang untuk membunuh monster itu. Bing Lu dan yang lainnya sudah menjauhkan diri dari monster di belakang mereka. Ouyang Zhenhua dan yang lainnya juga mundur ke gunung. Pada saat ini, hanya ada Chen Ping, memegang pedang pembunuh naga, terus-menerus membunuh monster di antara guntur langit dan bumi. Semua orang menatap Chen Ping dengan tatapan kosong, dengan keterkejutan dan keterkejutan di mata mereka. Satu orang versus semua binatang. Ouyang Zhenhua adalah biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan, tapi dia tidak begitu berani. Tetapi saat ini, hanya Chen Ping yang tahu bahwa dia juga ingin mundur, tetapi tertahan oleh gelombang monster dan tidak dapat melarikan diri sama sekali. Chen Ping termasuk dalam kategori banteng, dan dia juga sadar diri. Sama sekali tidak mungkin aku bisa menghentikan gelombang besar ini sendirian. Sekarang Chen Ping terjebak dalam gelombang monster dan ingin berjuang untuk keluar, tetapi monster semakin banyak. Udara dingin yang menutupi langit dan matahari membuat Chen Ping berangsur-angsur menghilang. Jika Chen Ping tidak memiliki roh api terhebat, udara dingin pasti sudah lama membekukan Chen Ping. Ini adalah udara dingin yang dimuntahkan oleh puluhan ribu monster. Tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan telah hancur total, dan bekas darah muncul di tubuh kuat Chen Ping. Tanda seru, "Sial, apa kamu harus membiarkan aku mati?" Chen Ping terdiam beberapa saat. "Saya baru saja diselamatkan dari tempat kacau itu oleh Tuan Xi, dan sekarang saya terjebak dalam gelombang besar lagi. Kali ini, Tuan Xi mungkin tidak akan menyelamatkannya lagi." Tepat ketika Chen Ping sedang memegang pedang pembunuh naga secara mekanis dan berbagai aura di tubuhnya terus melemah. Tiba-tiba cahaya menyala di ring penyimpanan. Binatang kecil yang menelan itu berlari keluar sambil menguap, jelas baru saja bangun. Saat binatang kecil yang menelan itu muncul, monster yang awalnya maniak dan ganas itu tiba-tiba menjadi diam. Monster-monster gelap semuanya melihat ke arah monster yang menelan langit di depan mereka. Mengaum,
Tiba-tiba, binatang yang menelan langit itu meraung. Raungan ini secara langsung menyebabkan bumi bergetar dan bebatuan pecah. Gelombang monster mulai mundur di tengah auman besar binatang penelan langit. Kemudian dia berbalik dan lari. Puluhan ribu monster ditakuti oleh auman binatang penelan langit. Anda harus tahu bahwa binatang kecil yang menelan langit ini sangat kecil. Dibandingkan dengan monster yang tingginya beberapa kaki, ia sebesar semut. Tapi binatang kecil yang menelan langit bisa menakuti ribuan monster hanya dengan satu suara. Raungan macam apa ini? Apakah itu Raja Binatang? Mengerikan sekali. Raungan ini saja hampir menghancurkan hatiku. Sudah berakhir. Aku khawatir kita akan dikutuk sekarang. Ketika banyak biksu mendengar auman binatang yang menelan langit, ekspresi mereka berubah drastis. Ouyang Zhenhua dan yang lainnya juga merasakan hati mereka bergetar, dengan ketakutan di mata mereka. Binglu dan yang lainnya berbalik dan melihat ke tempat dingin di kaki gunung, berkeringat untuk Chen Ping.